Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Aranda Putra, NPM 132 dari pengenalan pola B. Dan di sini saya berkesempatan untuk mempresentasikan terkait review jurnal pengenalan pola. Nah, di sini ada identitas jurnalnya yang saya review. Judulnya yaitu pengenalan citra wajah sebagai identifier menggunakan metode prinsipal komponen analisis atau biasa disingkat dengan PCA. Penulisnya yaitu Aris Budi S, Sumainah Hatta Maulana. Lalu penerbitnya yaitu Jurnal Teknik Informatika pada tahun 2016. Rumusan masalahnya, pengenalan wajah merupakan sebuah sistem identifikasi pribadi yang menggunakan karakteristik wajah seseorang. Pengenalan wajah sendiri merupakan suatu cabang ilmu biometrik, yaitu suatu bidang keilmuan yang menggunakan karakteristik fisik dari seseorang untuk menentukan atau mengungkapkan identitasnya. Tujuannya, dengan adanya pengenalan citra wajah sebagai identifier menggunakan metode prinsipal komponen analisis atau PCA, yang hasil performansi sistemnya yaitu 80% dalam mengenali citra input dengan benar, dapat membantu pemerintah dalam mengatasi pengurangannya human contact di masa pandemi ini. Nah, metode penelitiannya, sistem biometrika merupakan teknologi pengenalan diri dengan menggunakan bagian tubuh atau perilaku manusia. Sistem pengenalan diri bertujuan untuk meningkatkan keamanan sistem sehingga kemampuan sistem pengenalan diri dalam mengenali target secara tepat adalah sangat penting. Masih di metode penelitiannya, mekanisme sistem biometrik dapat digambarkan dengan beberapa fase. Pertama, fase penggolongan atau enrollment, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Pada fase penggolongan, masukan wajah akan dipindai atau di-scan oleh si sensor biometrik yang merupakan representasi karakteristik digital. Selanjutnya, fase pencocokan. Dalam fase ini, inputan database akan dicocokkan dengan identifikasi data. Dapat dimungkinkan adanya reduksi sehingga dihasilkan representasi digital. Nah, dari hasil ini akan diproses dengan dengan ekstraktor ciri untuk menghasilkan suatu representasi yang ekspresif dalam bentuk template. Bergantung aplikasinya, template dapat disimpan dalam database di sistem biometrik atau dapat direkam pada kartu magnetik atau semacam smart card. Sedangkan pada fase pengenalan karakteristik individu dibaca oleh pembaca biometrik atau reader. Selanjutnya dikonversi dengan format digital untuk diproses sebagai ekstraktor ciri atau template. Nah, hasil template ini selanjutnya dicocokkan dengan identifikasi individu. Lalu di sini ada data yang digunakan. Data tersebut data sampel yang berisikan 30 citra wajah yang memiliki yang terdiri dari 6 individu. Mungkin di gambar sebelah kiri ini bisa kita lihat kondisi citra wajah yang digunakan dari sudut pose, ekspresi wajah, dan pencahayaan masing-masing berbeda. Oleh karena itu, pada saat pelatihan dilakukan penyamaan intensitas warna agar setiap citra mempunyai kondisi yang sama. Oke. Lalu di pre-processing, perubahan citra uji yang warnanya dari citra RGB menjadi citra grayscale untuk mempercepat proses selanjutnya. Setelah citra sudah berada pada tingkat keabuan tertentu, citra uji akan dideteksi bagian wajahnya saja. Gambar di sebelah ini adalah proses pengujian dari salah satu citra uji dengan nama sampel T6
strip 5 P65. Lalu di sini ekstraksi fiturnya. Hasil ekstraksi skin wajah direpresentasikan dalam bentuk matriks-matriks wajah. Nah, dalam hal ini dilakukan perhitungan mencari agent face masing-masing wajah. Agent face tersebut akan menjadi dasar perhitungan jarak wajah yang merepresentasikan nilai bobot individu yang mewakili satu atau lebih citra wajah. Seleksi fitur ini menggunakan metode seleksi fitur metode seleksi fitur menggunakan PCA ya, metode yang kita bahas tadi di depan. Untuk mencari agent face yang merupakan kumpulan dari vektor agent. Untuk mendapatkan agent face, PCA melakukan perhitungan matriks kovarian dari kumpulan citra wajah latih. Principal Component Analysis ya tadi ya, PCA. Lalu di sini klasifikasi fitur citra wajah yang digunakan dari data sampel atau data training, dilakukan pengambilan skin region dari wajah sehingga proses pengenalan wajah akan jauh lebih mudah untuk dikenali. Nah, di sini jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan statistika yang di mana PCA atau Principal Component Analysis melakukan perhitungan matriks kovarian untuk mendapatkan agent face. Terima kasih. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf untuk presentasi di video kali ini. Apabila ada masukan atau kritik yang ingin disampaikan bisa dimasukkan di kolom komen di bawah ini. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.